Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Pramesti, NIM 19102022, Program Studi Pascasarjana Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Akan mempresentasikan tesis yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi PGL dan SPLDV menggunakan pendekatan Problem Based Learning berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis dan kepercayaan diri siswa SMP. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Profesor Dr. Hajah Utari Sumarmo serta Dr. Haji Asep Ikin Sugandi MPD yang telah membimbing saya dalam penyelesaian tesis ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah pentingnya kemampuan representasi matematis, pentingnya kepercayaan diri siswa, kenyataan di lapangan belum mencapai ideal, serta pentingnya bahan ajar. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu mengembangkan bahan ajar dengan menerapkan pendekatan problem based learning berbantuan IT yaitu aplikasi Canva. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menelaah 1. Pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan aplikasi Canva. 2. Kelayakan bahan ajar. 3. Respon guru dan siswa terhadap bahan ajar. 4. Kendala-kendala yang ditemukan. 5. Kemampuan representasi matematis siswa. 6. Kepercayaan diri siswa. Adapun hipotesis penelitiannya yaitu 1. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar pendekatan problem based learning berbantuan aplikasi Canva lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. 2. Percayaan diri siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar pendekatan problem based learning berbantuan aplikasi Canva lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya, R&D merujuk Borg and Gall serta penelitian eksperimen. Untuk instrumen penelitian menggunakan observasi, wawancara, angket, tes kemampuan representasi matematis, dan skala kepercayaan diri. Untuk subjek penelitiannya, di sini ada uji coba terbatas yaitu siswa-siswi SMPN 1 Batu Jajar, uji coba luasnya siswa-siswi SMPN 2 Ngamprah, dan uji produknya siswa-siswi SMPN 1 Batu Jajar. Ketujuan yang pertama yaitu pengembangan bahan ajar mengacu pada langkah-langkah Borg and Gall yang di sidang tahap 1 sudah dijelaskan. Tujuan kedua yaitu kelayakan bahan ajar. Validitas oleh ahli dan siswa pada uji coba terbatas. Penilaian validasi oleh ahli materi sebelum dan sesudah perbaikan memiliki 4 kategori dan jumlah butirnya yaitu 24. Untuk kategori pertama, kualitas dan kelengkapan pada materi dan soal dalam bahan ajar, jumlah butirnya 6, skor maksimum 30. Sebelum perbaikan, kategori 1 mendapatkan jumlah 27 dengan validitas sangat valid dan sesudahnya juga mendapatkan 27 dengan validitas sangat valid. Untuk kategori efektif dan efisien dalam pembelajaran, jumlah butir pernyataan 7 dan skor maksimalnya adalah 35. Sebelum perbaikan mendapatkan skor 27 dengan persentase 77,14% validitas valid dan sesudah perbaikan mendapat 29 dengan persentase 82,57 validitas sangat valid. Kategori yang ketiga, kesesuaian bahan ajar dengan unsur terkait berjumlah 5 butir dengan skor maksimum 25 dan sebelum perbaikan mendapatkan hasil 16 dengan persentase 64%, validitas valid, sesudah perbaikan mendapat skor 20 atau persentasenya 80% dengan validitas sangat valid. Yang keempat, aksesibilitas serta kemudahan penggunaan dan pengelolaan, jumlah butir 6, skor maksimum 30, skor yang didapat sebelum perbaikan adalah 29 dengan persentase 96,67%, validitas sangat valid. Sesudah perbaikan 29 juga
dengan persentase 96,67%, validitas sangat valid. Untuk penilaian skala kepraktisan bahan ajar oleh siswa pada uji coba terbatas dengan jumlah subjek 12, mendapatkan rata-rata persentase 83,82% dengan kategori sangat praktis. Untuk penilaian skala kepraktisan bahan ajar oleh siswa pada uji coba luas dengan jumlah subjek 35 mendapatkan rata-rata persentase 88,57% dengan kategori sangat praktis. Ketujuan yang ketiga yaitu pendapat siswa dan guru pengamat terhadap implementasi pembelajaran dilakukan kepada kelas eksperimen dengan jumlah subjek 30. Untuk kategori pernyataan yang pertama memiliki ketertarikan dan semangat dalam belajar dengan jumlah butir pernyataan adalah 5, mendapat skor 517 dari jumlah maksimal 600. Persentase respon 86,17%. Untuk kategori kedua, ketiga, dan keempat mendapatkan persentase respon berurut 82,67%, 81,04%, dan 80,28% dengan rata-rata persentase 82,54% dengan interpretasi sangat baik. Pendapat guru pengamat terhadap implementasi pembelajaran. Ada 3 aspek yang diamati. Nomor 1, kualitas dan kelengkapan bahan ajar terhadap materi pembelajaran. N butir adalah 5, skor maksimal 20, mendapatkan skor 18 sehingga persentase 90%. Nomor 2, keefektifan mendapatkan skor 34 dari 40, persentase 85%. Ketiga, aksesibilitas serta kemudahan mendapat skor 17 dari 20, persentase 85%. Secara umum, pendapat guru tentang pelaksanaan pembelajaran sudah sangat baik. Kendala yang ditemukan peneliti yang pertama dalam menyusun simbol-simbol matematika di aplikasi Canva. Kemudian saat pembelajaran, siswa memerlukan waktu yang cukup banyak untuk memahami masalah. Yang ketiga, tidak semua siswa dalam kelompok mau aktif belajar. Yang keempat, beberapa siswa yang kurang fokus dan tidak serius. Ketujuan yang kelima adalah peningkatan kemampuan representasi matematis siswa. Diperoleh peningkatan kemampuan itu berdasarkan hasil post-test, hasil endgain, serta rata-rata dari tiap butir tesnya. Siswa kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan PBM berbantuan aplikasi Canva ini lebih baik daripada rata-rata hasil belajar tiap butir tes dari kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran biasa. Dari 5 butir tes, kelas eksperimen mendapatkan hasil di atas 60% rata-rata minimum. Kemudian untuk kelas kontrol hanya 2 soal yang mendapatkan nilai rata-rata di atas 60%. Dapat disimpulkan peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran PBM aplikasi Canva lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran biasa di kelas kontrol. Untuk kepercayaan diri siswa dilihat dari skala akhir baik dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Kelas eksperimen mendapatkan rata-rata skala akhir 89,17 dan skala akhir untuk kelas kontrol 84,03. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar terlaksana dengan baik dan produk layak digunakan. Kemampuan representasi matematis dan kepercayaan diri siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar PBM berbantuan aplikasi Canva lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan biasa. Kelayakan bahan ajar mendapatkan kategori sangat valid dan sangat praktis. Oleh sebab itu, bahan ajar dapat layak dan diterapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Kendala yang ditemukan peneliti dalam menyusun simbol-simbol matematis yang tidak tersedia di Canva, keterbatasan waktu, serta pengetahuan siswa yang menghambat proses pembelajaran. Pendapat guru, pengamat, dan siswa umumnya positif. Dari hasil keseluruhan, respon siswa terhadap pembelajaran mencapai 82,54% dengan interpretasi sangat baik. Dari hasil keseluruhan, respon guru terhadap pembelajaran mencapai 87,00% dengan interpretasi sangat baik.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.